Bisa. Sudah pakai Open laptop. cam semua ya. Open cam. Itu yang Salah. Sebastian Levi itu kok gelap itu kenapa itu? Wajahnya nggak kelihatan. Kon dendi sih kon iki. Nggak ada lampunya ya, Bas. Lampunya nggak dinyakno ya, Bas. Kon seneng petang-petangan lah, Bas. Oke, Elsa sudah gabung berarti semua sudah lengkap ya, Vilo. Vilo sudah lengkap ya, Vilo. Pastian lek gak terang lampumu rasa juga nilai. Ciro lupa monom pitu. Halo, tim roleplay sudah siap ya, roleplay. Ya untuk anak sekolah, bukan untuk orang tua. Mundur. Anak penyusup. Baik, ayo kita mulai. Sebentar Bu, masih ada jaringan yang bermasalah ya. Masih kami perbaiki. Itu bermasalah. Neva dah. Ini tadi kamu tak suruh menilai kamu sendiri. Sadar kan kesalahan kamu ini apa? Dari tadi waktu PPT kamu dari aku ya, moderatornya aku ya. laptopku mati. Belum tembus suaranya. Halo? Halo. Busuj. Koneksi Anda terputus. Bastian Levi, telinganya dengar apa enggak Bastian Levi? Selamat pagi. Sudah masuk semua? Apakah jaringannya sudah teratasi, Vilo? Wis mesti nih. Bisa. Sama narik jaringanmu. Sudah, Vilo. Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu Guru Penguji dan para siswa kelas 11 yang akan mengikuti ujian akhir semester di pagi hari ini. Monggo dimulai untuk pimpinan tim menjelaskan. Masing-masing harus menjelaskan, tidak ada yang tidak menjelaskan. Halo? Baik Bu, terima kasih. Zeva, kameranya Zeva. Kayaknya kendala jaringan deh Pak. Ya lanjut. Ini memang nggak ada suaranya ya, Mas ya? Lanjutkan Mas Vilo, lanjut. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya akan memulai presentasi Roleplay Studio. Di sini saya akan menjelaskan progres saya selama berada di Roleplay Studio. Pertama-tama saya menjalani project yaitu berjudulkan Karat. Di sini saya bertugas dengan background coloring. Project membuat video klip yang berkolaborasi dengan band Karat yang bergenre heavy metal. Project ini sendiri merupakan animasi 2 dimensi untuk video klip yang berceritakan mengenai seorang remaja perempuan yang memiliki kekuatan super setelah menjadi korban bully di sekolah yang juga memiliki masalah keluarga. Ada project di background di jalanan.
Nah, background yang saya kerjakan ini memiliki style pewarnaan watercolor karena animasinya sendiri itu dibuat dengan teknik rotoscoping frame by frame, tetapi pewarnaannya itu tanpa shading yang detail. Maka dari itu mentor saya yaitu Mas Wahyu memfokuskan bagian background dengan style watercolor supaya terlihat lebih berwarna. Ini ada background yang painting, lalu ada background letak di sekolah, di jalan, dan juga ada di kamar. Lanjut. Nah, ini background yang ada di sekolah dan background kelas. Lanjut. Saya juga diberi tugas untuk menyesuaikan warna dan suasana background yang sudah dikerjakan dengan background saya, menyesuaikan suasana dan juga warna. Seperti di gambar sebelumnya, itu background yang dikerjakan oleh teman saya, lalu saya perbaiki pewarnaannya dan juga perspektifnya. Lanjut. Sebelum masih di kok aku lupa. Sebelum ya, ini adalah background kamar, dan selanjutnya saya juga mengikut setelah proyek karat sudah saya selesaikan backgroundnya, saya mengerjakan proyek Planewalker. Proyek ini adalah proyek intellectual property IP milik Roleplay Studio, yaitu komik yang berjudul Planewalker, chapter 4 War of Machines. Di chapter 4 ini menceritakan perjalanan seorang pemuda yang bernama Row yang mencari kubus dari berbagai negeri fantasi. Pada chapter ini Row berubah wujudnya menjadi robot dan harus Maaf Bapak Ibu, laptop saya tiba-tiba mati. Iya, kabelnya tercabut. Saya izin melanjutkan di device-nya Zeva Rizky, apakah boleh ya Bu? Jadi Dari pinggir dari Mikmu nyala. Nah, proyek ini saya melanjutkan cerita tadi. Chapter ini itu Row adalah seorang robot yang harus berperang melawan bangsa robot di dunia modern, di mana manusia-manusia itu sudah dimusnahkan oleh bangsa robot dan menjadi musuh mereka. Lanjut. Saya mengerjakan beberapa panel komik di mana saya banyak mewarnai robot-robot, dan saya belajar cara mewarnai metal dan juga karat. Mewarnai warna-warna metal dan juga karat. Ini adalah panel-panel yang saya kerjakan. Lalu selanjutnya saya mengikuti proyek yang berjudulkan Di Sini Ada Setan. Di Sini Ada Setan itu adalah intro yang kami buat dari seri jadul yang berjudul Di Sini Ada Setan tahun 2003. Kami membuat animasi dengan style anime, dan saat ini sedang dalam tahap animatik. Saya diberi tugas untuk membuat konsep dari background intro animasi tersebut. Lanjut. Ada background di kebanyakan background di luar seperti pepohonan dan juga
jalan-jalan di luar. Lalu selanjutnya ya jadi video ini video intro di mana ada perkenalan dan juga saya belajar membuat warna-warna untuk karakter-karakter yang akan ditampilkan. Lanjut. Jadi di sini masih backgroundnya masih rough dan saya hanya memberi sketsa dan juga warna grayscale supaya terlihat jelas value-nya seperti apa. Saya banyak mempelajari perspektif lebih dalam di proyek yang ini. Dan proyek ini hanya dikerjakan oleh saya juga teman magang. Dan berikut setelahnya ada animatic dari hadirmu antara ada dan tiada. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Kenanganku tak henti sajak tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Tak selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Elsa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan progres saya selama di industri. Ini adalah tugas saya, tugas anime, yaitu Teleport. Lalu ini adalah working cycle yang saya persiapkan menggunakan karakter dari game Zenless Zero Zone. Dan ini adalah running cycle yang saya kerjakan menggunakan karakter yang sama. Lalu selain saya mengerjakan tugas anime, saya juga mengerjakan komisi dan atau Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk membuat visual edukatif untuk anak-anak bisu dan tuli dengan waktu pengerjaan selama kurang lebih 1 bulan lebih. Referensinya diberikan oleh klien berupa Canva dengan contoh gambar kasar dari kartu-kartu yang diulas, lalu saya menggambar ulang dengan art saya sendiri dengan 6 materi, yaitu kekerasan seksual, seksualitas, kesehatan mental,
keberhasilan reproduksi dan Rahim's syndrome dan anemia. Berikut ini adalah flashcard yang saya kerjakan. Sekian dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya, Puan Yasmin. Baik, terima kasih Elsa. Saya Puan Jasmine Oktodausi dengan nomor presensi 18 akan melanjutkan progres saya selama di Roleplay. Untuk saat sekarang ini work cycle saya menggunakan referensi dari YouTube. Lalu run cycle saya menggunakan referensi dari Richard Williams Survival Kit. Kemudian setelah saya menyelesaikan tugas run ini, saya dilanjutkan dengan tugas pose. Ini pose Gwen. Ini juga karakter Gwen. Ini saya menggunakan karakter Rex sama Victoria. Kemudian karakter Victoria dan juga Deadpool. Dan juga karakter Phil. Selanjutnya saya juga latihan beberapa gerak animasi simpel seperti ini. Sekian dari saya lanjutkan kepada Levi. Baik, terima kasih Puan Jasmine. Akan saya lanjutkan. Baik, di sini selama 2 bulan terakhir ini saya membantu Mas Wahyu untuk merecolor sebuah project Timur Rescue. Di sini ada karakter dari Brawler atau singkatnya konsep warna dari karakter-karakter yang akan dimasukkan dalam project Timur Rescue. Berikut ada Marksman. Lanjut. Berikut ada Grenadier. Lanjut. Lalu selanjutnya saya juga merecolor project Planewalker untuk dimasukkan ke dalam artbook yang awalnya itu teknik warnanya masih menggunakan watercolor dan saya mengubahnya ke bentuk digital. Lanjut. Berikut adalah karakter-karakter yang sudah saya kerjakan, yang saya recolor. Lanjut. Lanjut. Lalu saya juga diberi tugas untuk membuat ulang background untuk Planewalker ini. Saya sudah mengerjakan 3 background. Yang pertama tadi Metropolis, yang kedua di sini ada Spirit World, lalu yang terakhir ada Spirit World juga. Saya juga mengerjakan project karat, beberapa shotnya dan color shotnya semua.
Baik, sekian presentasi dari saya. Bisa dilanjutkan untuk Zeva. Baik, terima kasih Sebastian. Saya akan menjelaskan beberapa progres dari PL saya. Yang pertama ada membuat draft color dari karakter dari game Timur Rescue. Jadi Timur Rescue adalah sebuah film yang dibuat menjadi game Roblox. Jadi saya membuat draft karakter dari beberapa karakternya. Yang pertama ada Scout. Di sini ada 2 warna, yaitu pilihan nanti bisa dipilih untuk warnanya. Dan yang terpilih itu yang kedua, karakter yang Scout yang menggunakan baju hitam dengan campuran merah. Next. Selanjutnya ada karakter Bruiser. Ini juga dipakai untuk Timur Rescue sebagai musuhnya. Yang dipilih gambar yang pertama yang dimana pakai celana ungu dan sepatu putih. Selanjutnya ada Sharpshooter. Ini karakter juga musuhnya, yang dimana saya membuat draft color 2. Yang pertama terinspirasi dari Mandalorian, dan yang dipilih yang gambar kedua yang dimana menggunakan setelan berwarna coklat. Saya sama seperti Sebastian tadi, saya juga diminta untuk remake coloring dari karakter IP Planewalker yang nantinya akan dimasukkan ke dalam artbook. Yang pertama ada karakter Mumi. Di sini ada gambar sebelum warna sebelumnya, dan sebelahnya ada warna yang setelah saya remake. Sama yang seperti tadi. Di sini juga ada karakter Witch yang dimana sebelumnya gambarnya di kiri dan setelahnya ada di kanan. Lanjut ini karakter utamanya Raw. Untuk gambar sebelumnya memang belum diwarnai. Saya diminta sama Mas Wahyu untuk mewarnai karakternya. Dan ini yang terakhir ada karakter Chucky yang dimana seperti Raw tadi, sebelumnya memang belum diwarnai dan hanya beberapa bagian saja, dan saya disuruh untuk mewarnai dan melanjutkan. Saya juga diminta untuk mengerjakan storyboard yang nantinya menjadi animasi cutscene untuk game In the Coast, yang dimana ini di bagian warteg. Shot pertama menunjukkan establishing shot di depan warteg, kemudian shot kedua ada Tony yang sedang duduk sendiri, dan di shot ketiga muncul Roy yang datang dan duduk. Kemudian shot selanjutnya terlihat kucing. Selanjutnya terlihat kucing yang sedang mengintip mereka berdua. Kemudian muncul makanan yang disajikan oleh bapak warung untuk Roy. Dan selanjutnya kucing itu mencuri makanan yang ada di piring Roy dan lari. Kemudian Roy pun mengejar. Dan di sini juga ada beberapa background cutscene yang sudah dibuat. Yang pertama ada gambar establishing shot tadi yang menunjukkan warteg. Kemudian ada yang di dalam warteg saat Roy dan Tony sedang duduk. Kemudian ada di depan pintu yang saat kucingnya mengintip Roy dan Tony. Kemudian ada meja yang bapak warungnya memberikan makanan ke Tony. Sudah. Kemudian ini ada beberapa karat tadi color animate yang saya kerjakan, dan ini tracker saya yang saya kerjakan
coloring dari animate karat. Ini adalah tutorial progress. Lainnya ada animate post dari Wizard in the Coast yang saya buat individu dengan konfirmasi sama Mas Indra. Saya diminta untuk mengerjakan short yang ada di kos-kosan dengan musik rock yang sudah dia di lepas sebelumnya. Saya disuruh memvisualkan lirik dari lagu tersebut. Tadinya ada cutscene dari game tadi di Warteg. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya berikan ke Kinaya Gaida. Terima kasih Bapak. Saya akan mempresentasikan tugas yang saya dapatkan di roleplay. Tugas yang pertama di sini saya menampilkan tugas environment. Pada slide ini saya menampilkan hasil tugas environment. Di sini saya membuat environment berdasarkan referensi yang berada di sebelah kanan. Saya membuat beberapa bangunan serta tangki-tangki dan objek pendukung lainnya seperti pipa dan cerobong asap. Kemudian untuk tugas selanjutnya di sini ada modeling interior. Saya membuat ulang objek-objek yang berada di ruangan referensi, serta saya juga menyamakan tekstur pada setiap objek dan lighting pada ruangan yang sesuai dengan referensi yang diberikan. Kemudian untuk tugas selanjutnya di sini saya membuat karakter perempuan. Fokus utama saya pada tugas ini adalah alur topologi. Pada setiap alur topologinya juga saya berikan warna yang berbeda agar lebih terlihat dan lebih mudah dipahami juga alurnya. Kemudian untuk tugas topologi berikutnya, saya membuat versi laki-laki. Di sini saya berikan warna yang berbeda juga pada setiap alurnya agar lebih mudah terlihat. Untuk tugas ketiga tetap sama pada
fokus alur topologi, tetapi di sini karakternya sedikit berbeda. Karakter yang saya kerjakan berotot. Di sini saya melalui 3 tahap pengerjaan. Yang pertama ada sculpting untuk membentuk proporsi tubuh karakter ini, untuk membentuk otot-otot, serta tahap yang kedua ada retopologi untuk merapikan mesh. Tahap yang terakhir ada detailing. Di sini saya memperjelas otot-otot pada karakter. Kemudian tugas selanjutnya, di sini saya mengerjakan tugas semester 3. Di semester 3 ini saya mendapatkan 3 tugas. Yang pertama ada environment dengan tema dunia fantasi. Pada tugas ini saya memilih konsep penyihir dengan environment berupa rumah bertopi. Kemudian untuk tugas semester 3 selanjutnya, di sini saya membuat karakter perempuan dengan tema yang sama. Karena tema utama saya adalah penyihir, karakter yang saya buat juga mengikuti konsep tersebut. Kemudian untuk tugas semester 3 yang terakhir ada pet. Di sini saya membuat sebuah karakter fantasi berupa ikan berkaki. Lalu yang terakhir ada portofolio saya. Di sini saya kerjakan waktu luang, dan pada portofolio ini saya membuat 3D model berupa meja belajar. Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neva. Baik, terima kasih Gunaya. Saya Neva akan menjelaskan progres saya selama di industri. Jadi saya mendapatkan beberapa tugas. Yang pertama ini saya mendapatkan tugas membuat environment pabrik. Di sini saya membuat environment bangunan industri lengkap dengan tangki, pipa, dan cerobong. Di sebelah kiri terdapat referensi yang saya pakai, lalu di sebelah kanan terdapat hasil model yang telah saya buat. Lalu tugas selanjutnya adalah membuat interior kamar minimalis. Konsep ruangan ini yaitu dibuat dengan fokus pada penataan yang sederhana seperti referensi yang berada di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan juga ada model hasil dari yang saya buat. Tugas berikutnya yaitu membuat topologi karakter perempuan dan karakter laki-laki. Pada slide ini menunjukkan topologi karakter perempuan. Topologi ini dibuat dengan H-flow yang mengikuti struktur wajah dan tubuh perempuan agar menghasilkan deformasi yang baik saat dianimasikan. Lalu pada slide ini menunjukkan topologi karakter laki-laki. Sama dengan yang perempuan tadi, topologi ini dibuat dengan H-flow yang mengikuti struktur wajah dan tubuh laki-laki agar model dapat mudah dianimasikan. Lalu tugas selanjutnya adalah membuat karakter dengan tipe tubuh yang kekar. Karakter ini berfokus pada pembentukan tubuh yang berotot dan proporsi tubuh yang lebih kuat. Lalu selanjutnya saya mengerjakan tugas pada semester 3. Di sini saya mendapatkan tugas membuat environment dengan tema fantasi. Di sini saya membuat environment rumah dengan nuansa pantai. Ini juga salah satu tugas semester 3 yaitu membuat karakter fantasi. Di sini saya membuat karakter ini sesuai dengan tema rumahnya yaitu latar pantai seperti pakaiannya yang bernuansa biru laut dan toska yang mencerminkan warna ombak dan nuansa tropis. Yang terakhir, ini juga tugas semester 3 yaitu membuat hewan peliharaan fantasi. Hewan ini saya terinspirasi dari kura-kura laut, namun saya ubah dan saya tambahkan pola unik pada tempurung dan siripnya.
Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu Guru penguji. Ini sudah tak? Halo, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sudah selesai semua. Kalau begitu, dipersilakan Bapak Ibu penguji mungkin memberikan komentar ataupun saran ataupun kritikan. Halo, apakah Baik, dengar? Bu Noviar. Oh, Halo? Nggak apa-apa, Bu Devi dulu aja. Oke. Ini dari studio role play Nggih. Halo, yang lain dengar Arek? Halo? Iya, Bu. Dari studio roleplay. Iya, Bu. Oh, nggih. Roleplay semua nggih. Iya, Bu. Bu Devi anglet mawon. Dalam satu studio itu ada berapa project sih sebenarnya, Rek? Kok tadi seperti tujuan anak itu beda-beda gitu menjelaskan nih. Tadi kan belum dijelaskan ya di awal, jadi kayak saya bingung. Ngoten sih. Niku kale perbedaan mungkin Rek ya, perbedaan signifikan apa sih sing sampean rasakne ketika ten industri apa ten studio kali ten sekolah, belajar di sekolah. Para PJBL niku. Pun kemauan. Silakan dijawab. Anak kameranya di-on-kan aja ya, biar enak. Bu Noviar, anak-anak itu kameranya di-on-kan aja. Ayo, Rek, dikeluarin kameranya, ayo. Sudah? Loh, siapa yang bisa menjelaskan? Iya, baik. Di sini saya Developi, saya akan menjelaskan perbedaan divisi dan juga apa perbedaan yang saya rasakan ketika magang dan juga sekolah ya, Bu Devi. Pertama-tama di Roleplay Studio sendiri dengan total 7 anak kami berada di divisi yang berbeda-beda. Ada yang 2D dan ada yang 3D. Dalam 2D sendiri ada divisi background dan juga ada divisi yang animating. Lalu juga di dalam 3D ada divisi 3D modeling dan juga ada 3D animate. Nah, di sini kami juga diberi mentor yang berbeda-beda.